Dulu, Feng Shui Anda bekerja, bisnis lancar, karir naik, semua terasa ringan. Tapi tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, semuanya mulai berantakan. Bisnis melambat, rezeki terasa seret, dan Anda nggak tahu kenapa. Padahal, Anda tidak merubah apapun. Rumahnya masih sama, tata letaknya masih sama, lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah periodenya. Feng Shui itu bukan sistem yang berlaku selamanya. Energi berubah setiap 20 tahun mengikuti siklus periode. Dan di tahun 2024, kita resmi masuk ke periode 9. Artinya, Feng Shui yang dulu membuat hidup Anda lancar, sekarang bisa jadi justru menghambat Anda. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu periode Feng Shui, kenapa ini adalah rahasia yang jarang orang tahu, dan apa yang harus Anda lakukan sekarang supaya Feng Shui Anda kembali relevan. Semua ada solusinya di Anggara Treasures. Hai, saya Reza Anggara. Saya adalah seorang konsultan Imperial Feng Shui. Dan ini adalah topik yang menurut saya paling penting, tapi paling jarang dibahas. Banyak orang yang sudah belajar Feng Shui, sudah menerapkan dengan serius, tapi tidak pernah diberitahu bahwa Feng Shui punya masa berlaku. Setiap 20 tahun, energi bergeser. Apa yang dulu bekerja bisa berbalik merugikan Anda. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu periode di dalam Feng Shui. Bagaimana siklus ini bekerja, apa yang berubah di periode 9 yang baru saja dimulai, dan langkah konkret apa yang harus Anda ambil supaya Feng Shui Anda tidak kadaluarsa. Oke, sebelum kita bahas apa yang perlu Anda lakukan, Anda perlu paham dulu konsep dasarnya. Apa sih sebenarnya periode Feng Shui? Kenapa energi bisa berubah? Dan dari mana hitungannya? Ini adalah sesuatu hal yang jarang dijelaskan oleh siapapun. Tapi di video ini, saya akan menjelaskan sesederhana mungkin untuk Anda. Periode Feng Shui adalah sistem kalender multiplanet yang melacak pergerakan planet-planet besar seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang relatif terhadap bumi. Para ahli di zaman Tiongkok kuno menghabiskan waktu bertahun-tahun mengamati pergerakan bintang dan planet-planet. Dari pengamatan panjang itu, mereka mengembangkan dua sistem kalender yang menjelaskan bagaimana pergerakan langit ini mempengaruhi energi di rumah, kantor, dan di lingkungan kita. Sistem pertama namanya Sanyuan Xuankong Flying Star atau yang lebih dikenal dengan Flying Star yang membagi waktu menjadi 3 siklus dan 9 periode. Setiap periode berlangsung selama 20 tahun. Jadi, satu siklus besar itu 60 tahun dan keseluruhan grand cycle-nya adalah 180 tahun. Sistem ini mengintegrasikan studi tentang 5 elemen, 8 tigram, angka losu, bintang-bintang planet, dan 24 gunung atau arah kompas. Seorang praktisi Flying Star bekerja dengan cara mengukur arah bangunan, lalu membuat chart astrologi berdasarkan periode Feng Shui bangunan tersebut. Jadi, setiap bangunan punya chart yang berbeda, tergantung kapan dia dibangun dan ke arah mana menghadapnya. Ini bukan generalisasi, ini sangat spesifik. Sistem kedua namanya Xuankong Liu Fa, yang menggunakan 2 siklus dan 8 periode. Bedanya, dalam sistem ini, durasi setiap periodenya tidak sama. Ada yang 18 tahun, ada yang 27 tahun, tergantung pada trigram yang mengatur periode tersebut. Yang menariknya, cara menghitung durasinya sangat matematis. Setiap garis yin dalam trigram bernilai 6, dan setiap garis yang bernilai 9. Jumlah dari 3 garis itulah yang menentukan berapa tahun periode tersebut berlangsung. Misalnya, periode 9 punya 3 garis yang. Jadi, hitungannya 9 dikali 3 sama dengan 27 tahun. Periode 9 bukanlah periode yang pendek. Ini akan berlangsung cukup lama. Dan dampaknya terhadap energi properti Anda sangat signifikan. Jadi, periode Feng Shui itu bukanlah sebuah konsep yang abstrak. Ini adalah sebuah sistem kalender kosmis yang sudah dikembangkan selama ribuan tahun, berdasarkan pengamatan nyata terhadap pergerakan planet-planet. Dan sekarang, kita resmi berada di dalam periode 9. Pertanyaan adalah, apa dampaknya untuk kita? Sekarang, Anda sudah paham konsepnya, tapi yang lebih penting adalah implikasinya. Karena perpindahan dari periode 8 ke periode 9 bukanlah perubahan kecil. Ini mengubah seluruh peta energi di dalam properti Anda. Di periode 8 yang berlangsung dari 2004 hingga 2023, bintang 8 adalah bintang yang paling kuat.
Bintang ini diasosiasikan dengan elemen tanah. Dan sektor-sektor di rumah Anda yang didominasi oleh bintang 8 adalah sektor yang membawa kemakmuran dan keberuntungan. Tapi, begitu kita masuk ke periode 9 di tahun 2024, bintang 8 kehilangan sedikit kekuatannya. Sekarang, yang paling powerful adalah bintang 9 yang diasosiasikan dengan elemen api. Artinya apa? Sektor-sektor di rumah Anda yang dulu kuat, sekarang bisa jadi netral atau bahkan merugikan Anda. Dan sektor yang dulu biasa saja, sekarang justru bisa menjadi sumber kekuatan Anda. Ini adalah peta jalan yang berubah. Jalan yang dulu mengantarkan Anda ke tujuan, sekarang bisa menjadi jalan buntu. Dan jalan baru yang sebenarnya lebih efektif, mungkin belum Anda tahu keberadaannya, karena Anda belum mengupdate peta energi properti Anda. Di dalam Imperial Feng Shui, ada dua aspek yang dilacak setiap periode. Yang pertama adalah Mountain Luck, yang mengatur kesehatan, keharmonisan, dan dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Dan yang kedua adalah Water Luck, yang mengatur kekayaan dan finansial Anda. Menariknya, Mountain Luck dan Water Luck punya durasi yang berbeda di setiap periode. Untuk periode 9, Mountain Luck-nya sudah mulai sejak 2017. Sementara Water Luck-nya baru efektif penuh di tahun 2024. Jadi, kalau Anda merasa ada perubahan energi di rumah Anda sejak 2017, ini bukan kebetulan. Itu adalah transisi Mountain Luck menuju periode 9. Dan sekarang, Water Luck periode 9-nya juga sudah aktif. Perubahan ini sudah lengkap. Kalau Anda belum menyesuaikan Feng Shui Anda sedang beroperasi dengan peta yang sudah kadaluarsa. Jadi, periode 9 bukan cuma angka. Ini adalah perubahan total dalam peta Feng Shui rumah Anda. Bintang yang berkuasa berubah, sektor yang kuat bergeser, atau aturan lama sudah tidak relevan lagi. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Anda tahu kalau Feng Shui Anda sudah kadaluarsa? Sebelum kita lanjut, kalau Anda baru sadar bahwa Feng Shui Anda mungkin sudah kadaluarsa, atau Anda mau tahu cara mengeceknya, boleh bantu saya dengan klik like dan subscribe dulu ya, supaya saya terus bisa membuat konten seperti ini untuk Anda. Oke, sekarang bagian yang paling praktikal. Bagaimana caranya Anda tahu Feng Shui Anda masih berlaku atau sudah kadaluarsa? Ada beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan. Yang pertama, kalau rumah atau kantor Anda dibangun atau direnovasi besar-besaran sebelum tahun 2024, maka chart Feng Shui properti Anda masih berbasis periode 8. Ini artinya peta waktu energi yang berlaku di properti Anda masih berdasarkan aturan periode sebelumnya. Sektor-sektor yang dulu kuat, sekarang kekuatannya sudah berkurang atau mungkin berbalik menyerang Anda. Tanda kedua adalah Anda mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Bisnis yang tadinya lancar tiba-tiba melambat. Kesehatan menurun tanpa sebab medis yang jelas. Hubungan dengan partner bisnis atau pasangan mulai terasa sering ada gesekan. Ini bisa menjadi tanda bahwa energi di lingkungan Anda sudah bergeser, tapi Anda belum menyesuaikannya. Tanda ketiga adalah Anda belum pernah melakukan Feng Shui Audit sejak 2024. Kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar Feng Shui Anda sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena seorang konsultan Imperial Feng Shui tidak hanya mengukur arah hadap bangunan. Mereka juga harus membuat chart baru berdasarkan periode terbaru, menganalisa Mountain Luck dan Water Luck yang berlaku saat ini, dan menentukan sektor mana yang perlu diaktifkan dan sektor mana yang perlu dinetralisir. Ingat, di dalam sistem Flying Star, setiap kali periode berubah, seluruh Flying Star chart properti Anda harus dibaca ulang. Bintang yang sama bisa punya makna yang berbeda di periode yang berbeda. Bintang 8 yang dulu berarti kemakmuran, di periode 9 bukan lagi menjadi bintang utama. Dalam sistem Swan Gong Liu Fa, perpindahan periode mempengaruhi Mountain Luck dan Water Luck secara terpisah. Jadi, bisa saja Water Luck Anda sudah bergeser, tapi Mountain Luck Anda belum. Ini kompleksitas yang tidak bisa ditebak tanpa analisa yang tepat. Jadi, kalau Anda mengalami salah satu dari 3 tanda besar tadi, besar kemungkinannya Feng Shui Anda di rumah perlu Anda update. Bukan berarti Feng Shui yang dulu salah, tapi periodenya yang sudah berubah. Dan Feng Shui Anda perlu melakukan penyesuaian. Oke, ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu, sebuah langkah konkret yang perlu Anda lakukan.
Apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan Feng Shui Anda relevan di periode 9? Langkah pertamanya adalah lakukan audit Feng Shui properti Anda berdasarkan periode 9. Ini artinya mengukur ulang energi di properti Anda dan membuat chart Flying Star yang baru sesuai dengan periode yang sekarang. Chart lama Anda sudah tidak valid. Langkah kedua adalah identifikasi dan aktifkan bintang 9 di dalam properti Anda. Di periode 9, bintang 9 adalah bintang yang paling kuat. Anda perlu tahu di sektor mana bintang 9 berada di rumah atau di kantor Anda, dan memastikan sektor itu aktif dan tidak terhalang. Mengaktifkan bintang 9 itu sangat krusial untuk menarik dukungan dari orang-orang yang berpengaruh, memaksimalkan potensi kekayaan, dan bisa berkembang di perekonomian di periode 9. Langkah ketiga, periksa Mountain Luck dan Water Luck Anda secara terpisah. Ingat, keduanya bisa berada di fase yang berbeda. Mountain Luck mengatur kesehatan, harmoni, dan dukungan orang sekitar. Sementara Water Luck mengatur kekayaan dan perkembangan bisnis Anda. Kalau salah satunya belum disesuaikan, Anda cuma mendapatkan manfaat yang tidak maksimal. Langkah keempat adalah konsultasikan dengan konsultan Imperial Feng Shui yang memahami kedua sistem, baik Flying Star maupun Liu Fa. Kenapa menggunakan kedua sistem ini? Karena masing-masing memberikan perspektif yang berbeda tentang energi properti Anda. Konsultan yang hanya paham satu sistem, analisanya menjadi tidak lengkap. Dan yang kelima adalah jangan tunggu sampai dampak negatifnya terasa. Feng Shui itu preventif, bukan reaktif. Sama seperti ketika Anda servis mobil. Anda servis mobilnya sebelum mobil itu mogok, bukan setelah mobil itu mogok. Update Feng Shui Anda sekarang sebelum energi yang tidak sesuai periode menumpuk dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi, 5 langkah itu yang perlu Anda lakukan. Audit ulang, aktifkan bintang 9, periksa Mountain Luck dan Water Luck, konsultasikan dengan ahli yang paham kedua sistem, dan lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat. Feng Shui Anda bisa kadaluarsa. Kabar baiknya, Feng Shui Anda juga bisa diupdate. Sekarang Anda sudah tahu rahasia yang jarang dibahas. Feng Shui punya periode, dan periode itu berubah. Saat ini, kita berada di periode 9. Dan kalau Feng Shui Anda belum disesuaikan, Anda sedang berjalan di peta yang sudah kadaluarsa. Kalau Anda ingin mengetahui mitos-mitos Feng Shui yang salah, pastikan Anda nonton video ini ya.